Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan membicarakan bahasa Banjar. Dua ya kita bahas, kata inya dan te. Nah, jadi kata inya di sini ada dua makna, tergantung bagaimana situasinya dan bagaimana susunan kata dalam kalimat tersebut. Nah, makna pertama, inya itu bisa berarti dia. Jadi kalau misalnya kamu nih ya dari daerah lain datang ke Kalimantan Selatan, ada mendengar kata inya, itu tadi ada dua makna. Yang pertama itu bisa berarti maknanya dia. Contoh kalimatnya, inya orang mana? Itu berarti bertanya, yang jika ditranslate ke bahasa Indonesia artinya dia orang mana. Contoh lain lagi, banyu ini ampun inya, air ini milik dia. Nah, itu inya yang maknanya dia. Makna yang kedua adalah karena atau apa ya, yang itu sebab. Misalnya gelas jatuh nih, gelas jatuh lalu pecah, cangkirnya nih pecah, inya gugur. tunggu. Itu agak rancu ya kalimatnya. Tunggu, ini soalnya belum saya persiapkan, belum ada saya tulis. Kalau yang sudah saya pernah bikin tuh, inya yang artinya karena inya ikam juapang aja. Nah itu inya ikam juapang tadi aja misalnya. Nah itu kan karena tuh, itu kasusnya misalnya gimana ya? Ya nampak nemuin. Itu tadi kalau kalimatnya inya ikam juapang, itu adalah kalimat yang menyalahkan. Itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, kamu juga sih gitu, karena kamu juga sih gitu. Contoh kasusnya itu pernah kayak itu nih. Menemui inya apa? Inya yang artinya karena, ya kan, nggak pernah. Nah makanya itu. Kalau contoh lain nanti silakan teman-teman yang dari Kalsel yang sering pakai bahasa Banjar bisa tuliskan di kolom komentar ya. Inya yang itu lebih mengarah ke karena atau sebab akibat ya. Tadi kan salah satu contohnya yang biasa tuh yang paling sering saya temui dulu tuh kayak menyalahkan tadi, inya ikam juapang ada bujur-bujur mencakuti ya. Itu kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, kamu juga sih nggak benar-benar megangnya gitu. Nah jadi tadi inya itu adalah salah satu kosakata bahasa Banjar yang memiliki dua makna ya. Sejauh ini yang saya tahu dua makna, nggak tahu apakah ada makna lain lagi. Terus ada lagi satu kata bahasa Banjar yang juga memiliki dua makna, te. Nah cuma ini bahasa Banjarnya saya kurang tahu ya, apakah ini termasuk bahasa Banjar Hulu atau Kuala. Sebab saya pernah dengar bahasa Banjar itu ada dua, ada bahasa Banjar Hulu sama Kuala. Cuma yang jelas ini adalah bahasa Banjar yang sering saya gunakan ketika masa kecil gitu. Karena sekarang sudah bahasa Banjar sekarang sudah lebih tercampur ke bahasa Indonesia. Makanya semoga dengan video ini kita bisa melestarikan lagi dan menjaga bahasa Banjar itu, meskipun sudah banyak orang Banjar yang tidak menggunakan lagi bahasa Banjar seperti itu. Nah kata yang kedua, T tadi. T ini
sebenarnya bisa dibilang penyingkatan dari kata asli. Yang pertama adalah tadi. Itu contoh kalimatnya. Tadi yang harus singkat apa? Iya tadi, bahasa Banjarnya tadi juga. Cuma kalau dalam kalimat biasa kadang kayak mengalami penyingkatan, jadi ucapkan teh. Mana HP ko teh? Biasanya itu di daerah hulu sungai sering seperti itu. Mana HP ko teh? Mana HP ku tadi gitu. Nah seperti itu. Silakan contoh lain bisa dituliskan lagi di kolom komentar. Itu T yang bermakna tadi. Terus makna yang kedua adalah kalau masih dalam bahasa Banjarnya liati, atau kalau bahasa Indonesianya lihat. Nah lihati itu disingkat juga jadi T. Contoh kalimatnya biasanya tuh ketika meminta orang lain untuk melihat atau memperhatikan sesuatu. Misalnya, nah, lihat ya, itu belum disingkat. Itu belum disingkat, masih lihat ya. Nah, teh, itu bisa. Contoh lain, tunggu, saya ingat lagi. Lihat, biasanya yang sering disingkat jadi T itu. Nah, itu kadang seperti itu. Kadang ada beberapa kalimat yang itu tuh nggak cocok kalau disingkat jadi T untuk kata liatinya itu. Cuma yang paling sering dipakai T itu adalah untuk penggunaan kata tadi. Coba cek dia nih, story highlight story Emma Hidayat tuh. Iya. Ini di highlight bahasa Banjar, tapi di klik kanan gitu, supaya itu geser. T Banjar. Ya, apa tuh? Mana ampun ku T? Mana ampun ku tadi lo? Mana ampun ku T? Iya. Liati han ya T. Han ya T. Oh iya. Nah. Oh iya. Nah, tadi sudah kita cek. Kalau dalam bahasa Banjarnya tuh ada han ya T. Itu han lihat juga gitu. Bukan T-nya. Ya tuh terpisah sebenarnya. Jadi kalau ya apa? Itu biasanya lebih ke menyalahkan juga, kayak apa tadi? Inya ikam juapang. Itu tuh kan lihatnya. Jadi ya-nya tuh lebih ke kan-nya itu. Atau kayaknya memang liati lah. Ya. Liati. Disingkatnya jadi yate lah. Oh iya. Ada T. Bukan T-nya lah. Kalau ada kamus bahasa Banjar. Han ya T. Oh iya. Oh berarti liatinya disingkat jadi yate lah untuk di kalimat itulah. Oh iya. Saking lagi pandir. Lalu jadi liatinya semuanya han ya T. Gitu. Iya. Nah itu kita koreksi ya. Kalau ada pakai ya han T. Masih berapa? Ada yang gitu biasanya. Ya. Han T. Oh iya jujur ada han T. Ya iyalah. Ya kalau sebenarnya tapi. Cuma kalau yang tadi itu kan. Cuma itu diambil. Lihat artinya. Iya. Han T bukan lihat. Ngalok gitu baca. Iya itu kalaunya memang kita ini. Jadi kalaunya dia tuh dari untuk kalimatnya memang liati han liati. Cuma untuk di sebagai makna atau terjemah ya itu tadi. Lihat tapi. Iya makanya kan memang katanya lihat. Cuma untuk terjemahnya kan untuk terjemah tuh belum tentu kata yang sesungguhnya, arti yang sesungguhnya. Berarti T artinya kalau gitu. Iya, makanya ada dua. Ada dua makna. Hante. Yang tadi apa? Tapi artinya bukan lihat maknanya. Iya, maknanya bukan lihat, tapi itu tadi bilangnya maknanya T itu lihat sama tadi. lebih ke sini sebenarnya.
T itu singkatan dari lihati yang bermakna apa tadi Jepian? Ya kalau. Nah itu. Atau nah lo. Iya, cuma maksudnya lo menjelaskan T itu dari kata lihati, tapi untuk terjemahnya ke penegasan kalaunya hante. Sebab kalaunya kalau itu tuh ada lagi ya lo bahasa Banjar kalau. Tapi ini belum ada di kamus bahasa Banjar lagi lo. Kenapa? Adalah kamus bahasa Banjar. Nah makanya itu ulun. Nah mungkin teman-teman yang nonton bisa kasih tahu ya apakah sudah ada kamus bahasa Banjar yang diterbitkan. Saya lupa tuh salah satu sastrawan di Kandangan Pak Aliman Syahrani kemarin tuh sudah atau masih nyusun ya kamus bahasa Banjar, saya lupa. Cuma yang saya ingat betul itu teman-teman di daerah Hulu Sungai Selatan ada bikin Al-Quran terjemah bahasa Banjar, yang saya ingat tuh ada itu. Cuma untuk kamus bahasa Banjarnya saya lupa. Ini di Google Apps ada nih. Kamus dan ungkapan bahasa Banjar. Ungkapan ya? Kamus bahasa Banjar, Banjar. Google Apps. Oh. Di apps. Google Apps. Oh. Terus Google ada Apps. yang Puri Handayani logonya nih, kamus bahasa Banjar. Kamus Nah, bahasa Banjar online. itu di Google Apps ternyata ada katanya kamus. Saya belum pernah ngecek bagaimana kamusnya, apakah bahasa Kalimantan Selatan, kamus bahasa Banjar. Apakah dia lebih ke bahasa Banjarnya ini, bahasa Indonesianya ini, atau ada penjelasan lebihnya kayak di kamus Oxford biasanya itu ya? Jadi dari Balai Bahasa Banjar, Balai Bahasa Kalimantan Selatan. Keren tuh, nanti kita cek ya sama-sama ya. Mungkin di video yang selanjutnya nanti bisa kita cek sama-sama di situ. Kita bahas, kita ulas seperti bagaimana penggunaannya untuk kata yang ini dan lain-lainnya. Nah jadi tadi ada sedikit koreksi ya untuk T tadi. Jadi yang pertama tadi, dan yang kedua singkatan dari lihati, tapi yang maknanya tuh lebih ke lebih kayak ke menegaskan sesuatu. Contoh kalimatnya tadi hante, kalaunya tanpa disingkat han lihati, yang maksudnya atau yang maknanya itu kalau di bahasa Indonesia kan Iya. iya tuh kan lihat ya, cuma kalau di bahasanya sih pasti disingkat jadi tuh kan aja, lihatnya itu dihilangkan seperti itu. Di sini saya bukan yang paling tahu bahasa Banjar. Jadi silakan kalau teman-teman ternyata melihat ada kekeliruan atau memang salah banget dari penjelasan atau contoh yang saya berikan, saya terbuka untuk masukan dari teman-teman. Jadi biar kita semua sama-sama tahu ya, baik saya pribadi, teman-temanku yang di sini maupun teman-teman dari luar daerah yang sedang belajar bahasa Banjar juga. Siapa tahu kan mereka dari luar daerah masuk ke daerah Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, entah itu karena keterima PNS atau karena mengunjungi ibu kota baru, jadi ingin menggunakan bahasa Banjar juga di sini. Oke, demikian untuk video kali ini. Saya Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.